Siap. Tuh lihat. Siap, ya. Itu mah memang udah berhenti dari pagi tuh. Bapak ini nantang. Ngeyel ya, ngeyel. Coba ngomong bisa malamnya. 30 Mei 2025, tambang batu di Sinkron sama kondisi pada saat itu Deddy Melly ngomong ke alam, kemudian terjadi boom. 8 kuring ka dia pernah tilu tahun katuka cek aing teh tutup beri nolak canggeng bau udah tutup ya tapi cerakaan cek abis Oh, kepercayaan ya, Pak. di payung dihadang karena jalan tidak di istilahnya tidak diperhatikan tawas-tawas kadang bebek tembak emang geus kagok hideung aing mah Forum yang sengaja dibayar oleh pihak-pihak tertentu hanya ingin ngerecokin saja program dari Kang Deddy Mulyadi. Setuju bang, setuju. Nah inilah yang disebut buzzer sejati. Ya, anak-anak yang dari pagi sampai siang, yang dari siang sampai sore belajar, masa malamnya tidak boleh main? Orang tua ada aja mungkin ya. Yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Gitu. Tidak melulu barat militer PDIP ya, dia dari PDIP ya. Menurut saya itu berbeda. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Makanya dilihat dulu, dateng soan dulu sana ke Barak supaya Anda tahu seperti apa gitu loh. Jangan bikin malu deh. Bikin malu. Ya kan? Aduh. Nah udah, mendingan kamu lebih baik mendampingi istrimu deh daripada mendampingi rakyat tapi ngegerecokin gitu. Oke deh. Saya sebenarnya kita harus selesaikan permasalahannya dari Kocak, sejak kapan kenakalan remaja termasuk dalam kurikulum? Aduh. Kagak bakalan ada, kagak bakalan ditemuin. Ih, dari zaman Fir'aun pakai skincare sampai diangkat jadi wakil menteri juga gak bakalan ada dalam kurikulum. Kenakalan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, tercatat, membayar 0. Gimana kabar kalian semua? Ya, semoga teman-teman yang nonton video ini selalu dalam kondisi sehat walafiat dan semoga rezeki kalian selalu berjalan dengan lancar. Amin guys ya. Oke. Ada topik yang menarik ya nih teman-teman yang mau kita bahas ya. Pertama nih guys ya, terkait tentang barak militer. Kita tahu semua bahwa KPAI itu masih saja kurang mensupport, bahkan lebih banyak mengkritik agar program ini segera dihentikan sementara karena mereka meminta untuk segera dievaluasi. Ya, rapat-rapat biar diajak, dilibatkan. Karena kalau rapat, ikut meeting, ikut evaluasi, ya kan lumayan dapat duit. Rapat kan lumayan uang jajan kan gitu ya. Ini muncul ya artis yang baru aja menjadi anggota dewan. Bah, kalian tahu siapa? Pasti udah banyak yang tahu dong. Ada si Denny Cagur. Aduh, mana komennya tuh menurut gua komentar dan kritiknya tuh kayak menurut gue nih kayak nggak masuk akal gitu. Auto dong orang-orang yang lebih ngerti kritik abis guys, yang lebih ngerti dengan program ini ya. Pokoknya bakal gue kumpulin semua videonya dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja kita gas, kita menuju TKPN. Play. 3 tahun lalu. Kalau lihat cara tambangnya, potensi untuk roboh dari atasnya sangat tinggi. Oke. Saya minta, walaupun bukan bidang komisi saya, Kementerian SDM untuk melakukan evaluasi ke sini ya. Tapi dari sisi lingkungan hidup ini sangat berbahaya, Pak. Karena yang diambil bawahnya. Iya ya, kok bisa begitu ya? Ke atas begini, potensial untuk robohnya sangat tinggi. Coba lihat, batuannya bukan batuan yang keras. Nah, pecah kan? Jadi batuannya bukan batuan yang keras, yang seperti batuan-batuan yang saya temukan di tempat lain untuk bangunan. Ini batuannya, nah, pecah, mudah. Jadi mudah roboh. Harusnya pekerja ini nggak masuk ke sini secara manual seperti ini. Standarisasi safety-nya ini saya lihat kurang. Ini masuk kan, masuk. Jadi kalau ini dari atas roboh ini habis. Ya Pak, kemarin yang roboh mana? Oh ini, Pak, bukan agak aja ya. Takut ini takut meleleh. Ya makanya saya, oh ini gini, Bapak bilang takut meleleh. Lah ini kenapa nggak dihentikan dulu? Iya. Ini kan harusnya dihentikan dulu Pak, karena ini potensi untuk robohnya kuat. Ya.
Bapak bilang ke saya, awas lo takut. Lo yang Bapak bilang ke saya takut meleleh. Iya. Takut ada apa-apa. Lo karyawan Bapak nggak takut Tahu. ada apa-apa. Ya. Ngeri banget itu pada saat di konten pun udah ada tanah yang longsor loh. Bahaya Pak. Bisa turun dulu nggak? Boleh Pak, boleh. Ini bahaya, yuk. Jadi ini harus dihentikan dulu karena ini beresiko tinggi, berbahaya. Standarisasi penambangannya tidak ditempuh menurut saya, sehingga ini memiliki resiko yang sangat tinggi bagi keselamatan karyawan dan para pegawai, terutama orang-orang yang kuli-kuli itu. Gini loh, Pak, alam tuh jangan ditantang, Pak. Kemarin sudah roboh. Wah, alhamdulillah, nggak ada yang meninggal, nggak ada yang celaka. Loh, jangan ditantang. Oh, Iya. kan? Ini barusan ini, Pak. Iya, barusan tuh Iya, udah retak-retak barusan. lagi. Artinya ikan itu berpotensi dimanapun. Cuman di sini alhamdulillah kalau mau longsor ngasih tanda. Oh, ini udah ngasih tanda, istirahat dulu. Menghidupi hajat rakyat. Betul, hajat rakyatnya bener, dihidupin kita ngerti. Oh, ini yang Tapi punya- nyawa Ayo, manusia Pak Haji. juga harus dilindungi. Tetapi ini saya punya hak untuk mengingatkan. Siap. Tuh lihat. Itu mah memang udah berhenti dari pagi itu. Bapak ini nantang. Ngeyel ya, ngeyel. Coba ngomong bisa malamnya. 30 Mei 2025, tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon longsor. Salut sama netizen yang mengedit video ini. Tiba-tiba saya mau ngomong sama alam nih, tiba-tiba disatukan dengan kondisi longsor. Boom. Sinkron sama kondisi pada saat itu Deddy Mulyadi ngomong ke alam, kemudian terjadi boom. Nah, sekarang kan Deddy Mulyadi sudah mendatangi lokasi tempat kejadian tersebut. Ada wawancara eksklusif juga. Deddy Mulyadi bersama Pemprov ya akan bertanggung jawab atas kejadian ini, khususnya untuk keluarga ya, anak-anaknya itu akan disekolahkan sampai perguruan tinggi. Maksud gue enteng banget ya, ketika ada kejadian begini langsung datang ke lokasi, langsung penyelesaian gitu. Nggak cuma datang nengok doang terus wawancara pergi, nggak begitu. Lalu yang keduanya juga, tempat ini langsung ditutup. Padahal ya, lokasi izinnya itu akan berakhir pada tanggal berapa gue lupa, cuman bulannya bulan Oktober. Yang artinya itu masih lama. Karena memang ini sudah memakan korban, akhirnya boom, tutup. Gitu. Gas banget. Gokil sih. Kuring ka dia pernah tilu tahun ka tukang cek aing teh tutup. Beri nolak canggeng Pak udah bedok. Tutup ya tapi cilakaeun cek abi. Oh, kepercayaan ya, Pak. Dipayung. Dihadang karena jalan tidak di istilahnya tidak diperhatikan. Tawas-tawas kanang bebek. Tembay mang geus kagok hideung aing mah mah. Tak ada kapoknya Retno nyinyir KDM. Padahal dia mantan ya. Gue bingung kenapa sih TV selalu ngasih panggung gitu ya. Cuman pengen cari rating ya, orang-orang begini selalu diwawancara, maaf gitu ya. Sekarang apa fungsinya gitu? Kan dia mantan KPI. Anak masih usia di bawah 18 dong berarti ya, 0 sampai 18 tahun. Nah, untuk anak-anak ini maka diberlakukan jam malam, tadi batasnya jam 20 ya. Tentu niatnya adalah melindungi anak-anak. Kedua, namun ini nampaknya karena Jawa Barat itu demikian luas ya, barangkali harus ada juga menurut saya adalah pendataan atau kajian dahulu. Kajian. Ibu Rep, lain kali kalau Anda mau kritik, baca berita dulu ya Bu ya. Jadi tidak disalahartikan dan tidak jadi bahan bulian para netizen ya Bu ya. Udah pasti dibully sih. Perlu diketahui Baraya Sadayana, ternyata menurut pandangan saya Ibu Retno ini sedang dalam mode balas dendam. Oh iya betul Bang. Mungkin karena sakit hati, Betul, karena Bang. dia ini pernah menjabat jadi kepala sekolah di salah satu SMA di Jakarta. Oh iya gue Pak. Selain Kan pernah dipecat ya? menjadi ketua KPAI, ternyata dia ini pernah menjabat sebagai komisioner ketua Dewan FSGI, Wow. Federasi Serikat Guru Seluruh Indonesia, yang dimana KPAI dan FSGI ini kemarin menentang keras kebijakan Kang Deddy Mulyadi mengirim anak-anak ke barak militer. Oke. Nah, di sini hal yang paling menarik, Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan penerapan jam malam kepada siswa. Oke. Yang dimana sebetulnya dari jauh-jauh hari Kang Deddy Mulyadi ini sudah mempersiapkan alasan pengecualian kepada anak-anak di bawah umur di waktu malam hari. Ya. Di sini sudah tertulis, silahkan Ibu Retno baca dengan seksama. Monggo, tah Bu, sok baca, Meka hartos.
Baca Bu, baca sampai jam 9 ya. Nah, makanya Bu ya rajin-rajin lihat-lihat kanan kiri dulu ya. Jadi tidak salah langkah dan tidak salah arah ya Bu ya. Saya ingatkan kepada Ibu, tolong Bu, udahlah. Ibu itu tinggal tonton aja, tinggal lihat aja, duduk yang manis, Ya, betul. jangan keluar ke sana ke sini. Yang akhirnya kan ibu jadi malu sendiri ya. Kalau orang Sunda bilang mah udahlah Bu, sing karunya kena awak, sing karunya kena diri, tos we calitnya bunya. Nah, Terus dan hal yang paling menarik buat Siap, Bang. saya jadi penasaran Bu. Kemarin ibu ditantang sama Kang Deddy Mulya di perihal pengiriman anak ke barak militer. Ibu ditantang, silakan. Iya. KPAI urus. Mau urus 100, mau urus 200. Bahkan Om Deddy Corbuzier juga kan sempat bilang, KPAI coba urus satu-satu, coba. Iya, benar. Ya. Nah, jawaban Ibu tentang tantangan Kang Deddy Mulyadi ini dengan ringannya menjawab KPAI cuma sebatas mengawasi dan meninjau. Yang paling membuat saya penasaran, saya jadi penasaran Bu, kerja Ibu cuma mengawas dan meninjau. Berapa gaji Ibu per bulan? Saya jadi penasaran sama gaji Ibu gitu Bu. Ya. Oh, buat Baraya yang penasaran sama gaji KPAI, sama gaji-gaji anggota KPAI, silahkan komen. Nanti saya sepi. kalau menurut gue udah pada tahu semua gaji KPAI itu udah berapa kali sih gue bahas. Ya 26.500.000 ya untuk ketuanya, wakilnya itu 24 kalau nggak salah. Anggotanya sekitar 20 sampai 21 juta. Gede lah Bang. Kita udah bahas itu Bang. Gak usah khawatir Bang. Udah cepet netizen mah Bang. Forum Orang Tua Siswa Jabar tolak pembatasan jam malam untuk pelajar. Fortusis Jabar tolak pembatasan jam malam untuk pelajar. Ini alasannya. Setiap kebijakan Deddy Mulyadi itu selalu aja ada yang nentang gitu ya. Ada aja gitu ya. Enggak forum, lembaga, LSM, apalagi. Greget gue. Oke Bang, udah dengerin Bang. Ini benar ada Forum Orang Tua Siswa Jawa Barat. Iya. Ini orang tuanya kenapa kalau seperti ini ya? Coba kalau orang tua yang normal ya, orang tua yang normal biasanya ke anak-anaknya seperti ini. Nah, jangan keluar malam. Nah, kalau mau main pulangnya jangan malam-malam, jam 8 harus ada di rumah. Betul tidak? Betul. Itu biasanya orang tua normal. Iya nggak normal berarti Tetapi Bang. ketika ada forum orang tua siswa yang menolak jam malam, menurut saya ini harus dipertanyakan. Ini orang tua beneran orang tua atau kelompok atau forum yang sengaja dibayar oleh pihak-pihak tertentu hanya ingin ngerecokin saja program dari Kang Deddy Mulyadi. Setuju Bang, setuju. Nah, inilah yang disebut buzzer sejati. Ya, buzzer itu Buzzer baik ada yang sejati. perorangan, perseorangan atau juga kelompok. Nah, ini termasuk kelompok buzzer. Buzzer sejati ya Bang ya. Karena begini, kalau manusia sehat, setidaknya ketika manusia itu tidak berpendidikan tinggi, tetapi otaknya waras, Iya. sehat, pemikirannya cerdas, normal seperti layaknya manusia biasa saja, maka ketika pemimpin kita melakukan kebijakan yang bermanfaat itu harusnya kan didukung, bukan dikomentari, bukan dikritik, bukan direcoki atau dinyinyir, betul tidak? Betul. Ya, jadi kalau ini sudah 100% A1 yang termasuk buzzer dalam lingkungan kelompok. Lagian saya pengen nanya nih buat forum orang tua siswa Jabar. Ya, kalian itu yang mana orang-orangnya? Coba balas VT saya dengan VT lagi. Kalian mau tahu tidak alasannya? Nih alasannya saya sematkan. Masuk akal tidak? Apa alasannya? Alasannya sangat keberatan. Oke, bacain Bang. Katanya kalau jam malam diberlakukan karena sangat kasihan sekali buat anak-anak yang dari pagi sampai siang, yang dari siang sampai sore belajar, masa malamnya tidak boleh main? Itu orang tua apa? Orang tua dajjal mungkin ya. Benar tidak? Seperti apa yang tadi Orang saya tua bilang di dajjal. awal. Biasanya kalau orang tua yang waras itu memberikan pesan kepada anaknya, nah kalau main Jangan malam-malam. jangan terlalu lama, apalagi pulang malam. Iya, betul. Jangan pulang terlalu malam.
Jam 7 harus ke rumah, jam 8 harus ke rumah. Maksimal jam 9 harus nyampe di rumah. Itu orang tua yang normal. Ya, karena jam malam ini diberlakukannya itu kalau tidak salah antara jam 8 atau jam 9 malam. Benar. Anak-anak, pelajar harus ada di rumah masing-masing. Jam 9 ya. Sedangkan kalau ada forum orang tua yang tidak setuju, kita pertanyakan, ini orang tua jenis apa? Mungkin orang tua seperti ini wajib hukumnya dimasukkan ke barak Militer, TNI. iya benar, Bang. Ketika barak TNI Setuju, juga Bang. sudah tidak mampu mendidik orang tua seperti ini, harusnya dimasukkan ke liang lahat. Ya. Jadi buat orang-orang, buat Aduh, abang pakai liang lahat segala sih, Bang. Ya memang aneh sih kalau misalnya nih ada orang tua yang modelan begini nih. Misalnya kan kebijakan Deddy Mulyadi ini kan melarang anak ya lebih dari jam 9 malam ya kalau nggak salah ya guys ya. Itu kan langsung ditewak tuh dibawa ke barak militer. Ya walaupun kita tahu semuanya pasti kalau misal ketemu di jalan juga mungkin ya menurut gua gitu. Pulang, ini udah jam berapa? Paling cuma digitu-gituin doang lah. Feeling gua sih gitu, nggak sampai yang gimana-gimana lah. Artinya nggak boleh. Dan ada beberapa video yang pernah gua tonton juga di TikTok, itu ada warga. Jadi dia videoin tuh. Ya alhamdulillah semenjak ada kebijakan baru Pak Deddy Mulyadi, ini Bapak Aing katanya gitu ya. Ini sekarang di gang-gang saya sepi. Biasanya kalau malam gandeng berisik gitu ya. Banyak anak main lah, apalah ribut lah gitu ya. Di depan gang-gang rumahnya itu di kampung tuh. Pokoknya rumahnya kayak gang-gang kayak gitulah gitu ya. Itu seneng gitu ya. Alhamdulillah bisa tidur nyenyak gitu kan. Makasih ya Pak Deddy Mulyadi. Pokoknya banyak lah videonya ya. Itu biasanya warga-warga yang memang sengaja ngupload karena ngerasa seneng gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba ada sebuah forum yang menurut gue ini gue gak ngerti ya. Namanya Fortusis Jabar gitu ya. Forum orang tua sih katanya gitu. Tapi malah tidak setuju dengan program ini. Makanya mereka kata bang ini jangan-jangan orang tua macam apa yang mereka ini? Orang tua dajal. Kan ada batasannya main gitu kan, kalau normal mah bener ya jam 9 apa jam nah kalau main jangan malam-malam ya gitu, pulangnya jangan malam-malam, kan takut kayak namanya orang tua yang bener makan kayak gitu. Mau dengerin dulu lah siapa ngomong. kelompok-kelompok yang ditugaskan oleh seseorang, oleh kelompok lain, dibayar oleh kelompok lain untuk ngerecokin kebijakan, untuk bikin rusuh, bikin onar di kebijakan yang baik yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tolonglah ya, kalian itu setidaknya punya harga diri lah. Punya harga diri. Masa depan anak-anak kita itu lebih baik, ingin lebih baik. Betul tidak? Betul bang. Harus lebih baik. Ketika Anda belum punya anak atau tidak bisa punya anak, maka ketika melihat anak-anak tetangga kalian, anak-anak orang lain berkelakuan baik, berperilaku baik, ya menjadi SDM-SDM yang berkualitas, harusnya kan ikut senang. Betul. Karena betul banget. Ya ini makanya ini aneh nih, ini forum. Ya aneh aja sih, aneh. Kebijakan sebagus ini. Padahal banyak yang warganya seneng. Gue jangan-jangan gue curiga nih. Ini rombongannya yang pakai baju kuning yang dimarin sama Raster Koti Bekasi itu kayaknya. Dia kan gitu, ujuk-ujuk nanti ngelaporin gitu. Nggak puguh gitu. Nggak puguh aja pokoknya. Yang lebih lucu lagi tuh ngelaporin ke Komnas. Kan lucu gitu. Apa coba gitu ya. Cari panggungnya lucu gitu ya. Ada aja gue. Denny Cagur minta pendidikan di barak dikaji ulang karena TNI tidak punya kurikulum pendidikan. Wah. Parah nih. Oke lah, ini banyak banget yang ngebahas netizen guys ya. Kita play. Yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Gitu. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu berbeda. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Oke, gini ya Denny Cagur, saya tanya sama kamu, apakah kamu pernah masuk ke barak? Apakah kamu pernah melihat bagaimana kegiatan di barak? Habis loh. Saya tanya sama kamu, kalau kamu bicara tentang moral, kamu benahi dulu tuh kurikulum yang ada di sekolah, kembalikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ayo.
budi pekerti, Ayo. dan banyak lagi hal-hal yang sudah ditiadakan di dalam kurikulum tentang bagaimana mendidik secara moralitas, Iya. kedisiplinan, dan sebagainya. Rasa kasih sayang juga, agama juga, apakah itu ada di kurikulum sekolah sekarang ini? Harusnya Anda melihat ke sana. Sekarang saya tanya sama Anda bicara dalam kapasitas apa? DPR dari Komisi Pendidikan atau apa? Nah, kalau memang benar Anda di Komisi Pendidikan, harusnya Anda benahi dulu yang namanya kurikulum di semua sekolah-sekolah. Tahu. Benahi itu. Kalau bisa, barak militer itu dijadikan part of school. Oke? Bagian dari sekolah, bagian dari pendidikan yang masuk dalam kurikulum. Harusnya begitu. Dan Anda tidak tahu kan seperti apa di barak militer yang kita didik itu? Karena saya di psikologinya itu di sana ada. Loh. Jadi bukan hanya kedisiplinan dan membombardir anak-anak untuk bisa disiplin, tidak seperti itu. Anak-anak dijadikan sebuah objek yang bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri, dijadikan seseorang yang punya rasa empati, kasih sayang, kedisiplinan, militer, jiwa raganya, supaya bisa dia melihat dan menilik pekerjaannya, dan dia bisa melihat dari sisi apa dia sebagai manusia, bagaimana membentuk kepribadian yang mempunyai karakter yang baik. Selain disiplin, dia juga membentuk sebuah psikologis yang baik untuk kehidupan dia dan orang tuanya. Minimal itu. Anda nggak tahu kan seperti apa? Hah? Makanya dilihat dulu, datang soan dulu sana ke barak supaya Anda tahu seperti apa gitu loh. Jangan bikin malu deh. Ya kan? Aduh. Inilah yang namanya orang kalau asal comot jadi anggota dewan. Dia nggak ngerti cara dia menempatkan diri sebagai komisi di sana gitu. Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu membentuk undang-undang. Bagaimana sebuah peristiwa itu dijadikanlah undang-undang di sana. Jadikanlah itu peraturan yang baku untuk semua sekolahan. Itu yang benar. Jangan Anda meributkan masalah pendidikan barak itu harus ditinjau kembali. Ditinjau kembali itu harus disempurnakan. Bukan ditinjau kembali untuk ditiadakan. Ingat ya, barak militer itu menurut saya sejauh ini sudah sangat baik, dan reaksi kepada anak-anak juga berimbas menjadi positif. Harusnya Anda tahu, makanya terjun ke lapangan. Lo jangan diam aja di kantor. Box ya. Aduh, gimana sih? Malu loh. Udah malu gue mah bener. Ini tuh Denny Cagur itu yang bininya yang suka nge-review makanan, bukan sih guys? Coba saya kasih tahu saya. Bener nggak sih bininya yang suka mereview makanan yang kemarin cabai bendok itu? Bener nggak sih bininya? Udah fokus. Pasti Santi ya kalau nggak salah. Nah udah, mendingan kamu lebih baik mendampingi istrimu deh daripada mendampingi rakyat tapi ngegerecokin gitu. Oke deh, bukan Dani ya, Denny Cagur. Iya kan? Aduh. Kenapa? Belajar lagi mending, nggak usah ikut-ikutan, suara terbanyak, nggak boleh. Kamu harus punya prinsip sendiri. Kan orang yang memilih Anda tuh siapa? Saya juga bingung. Apakah para komedian yang memilihnya? Makanya jadi kayak begini, lucu. Setiap omongan, sekalinya ngomong bikin orang ngakak. Aduh, belajar lagi deh. Saya juga nggak tahu pendidikan kamu seperti apa. Dan politisi belajar tentang politiknya juga seperti apa. Jangan hanya karena nama besar atau terkenal sampai seperti ini. Ya, jangan hanya karena terkenal masuk DPR, tapi dia nggak tahu esensi apa pekerjaan dia. Benar nggak sih guys? Coba kalian sependapat dengan saya atau gimana? Yang jelas nih, anak-anak masuk barak militer itu udah sangat-sangat baik menurut saya. Itu adalah efek dari apa yang menjadi pembelajaran secara pendidikannya, keterampilannya, psikologisnya, itu yang harus kita fokuskan. Oke? Salam, Rita Gading. Masing-masing siswa, Udah bener kata gue kayak bang, lu mendingan udah bang balik ke TV lagi ngelawak aja bang. Lu lebih menghibur bang. Maaf ya bang ya. Menurut saya sebenarnya kita harus selesaikan permasalahannya dari Kocak, sejak kapan kenakalan remaja termasuk dalam kurikulum? Kagak bakalan ada, kagak bakalan ditemuin. Ih, dari zaman Fir'aun pakai skincare sampai diangkat jadi wakil menteri juga gak bakalan ada dalam kurikulum. Kenakalan
Firaun pakai skincare lagi, gimana ceritanya bang? Gua mah, aduh, mereknya apa tuh bang Firaun pakai skincare bang? Merek skincarenya apa sih bang? Aduh, Firaun pakai skincare. Iya karena yang mengkritisi program Deddy Mulyadi ini kan kita tahu semua, basically kan dia komedian. Jadi harus memang pakai gaya komedian biar lebih telak gitu. Lucu nih guys. Oke kita guys. Zaman Fir'aun pakai skincare sampai diangkat jadi wakil menteri juga gak bakalan ada dalam kurikulum. Kenakalan remaja apalagi di zaman sekarang bisa dianggap extraordinary. Maka dibutuhkan pula terobosan baru yang bisa dianggap terobosan extraordinary dalam menangani kenakalan remaja. Kagak bisa yang biasa-biasa aja, apalagi cuma teori-teori tai kucing, kajian-kajian bullshit, rapat-rapat omong kosong. Kagak bisa. Makanya bukannya kenapa-napa. Ngelawak aja dah. Kagak usah ngurusan beginian, kagak usah ngurus beginian. Mendingan ngurusin sinergi sama si Wendy aja. Siapa tahu bisa ngelawak bareng lagi gitu. Jadi daripada cuma teori-teori tai kucing, kajian-kajian bullshit yang berujung hanya dengan rapat-rapat omong kosong yang kagak jauh beda dengan KPI yang cuma bisa pengawasan, mendingan lu lakuin apa yang lu bisa lakuin sesuai metode yang lu anggap baik. Benar. Setelah itu komparasikan dengan metode yang dilakukan oleh KDM biar masyarakat yang menilai. Implementasi manakah yang jauh lebih baik dan jauh lebih efektif. Pinter abang ini. Biar masyarakat yang menilai. Kalaupun lu kagak bisa melakukan itu, mendingan lu ngelawak haji bareng Narji dan Wendy. Siapa tahu anak-anak tersebut juga bisa diajak ngelawak bareng lu. Iya benar. Kalau menurut saya sebenarnya kita harus selesaikan habis loh bang. Permasalahan berbeda-beda, belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan. Ya, kalau jadi pejabat itu jangan bicara kalau nggak tahu apa yang ditanyakan. Jelas ini Bang Denny ini nggak tahu apa yang terjadi di barak militer. Makanya dia berbicara seperti itu. Yang namanya kedisiplinan ya semuanya juga begitulah, satu permasalahan disiplin. Dan kalau berbicara soal barak militer kan di situ juga ada psikolog yang tentu akan menangani. Jadi kok masih aja banyak. Psikolognya ada timnya dari Dr. Lita Gading juga hadir di sana gitu. Jadi nggak usah khawatir sebetulnya ya. Ya, cuman kadang merekanya aja yang suka ngelebih-lebihin gitu guys ya. Gas bang. Orang-orang ini para pejabat-pejabat yang nggak ngerti tentang barak militer atau Dodikim ini. Aneh gitu loh. Kok kayak yang lebih mengerti rakyat gitu daripada anggota-anggota dewan atau para pejabat ini. Seolah-olah rakyat itu lebih paham loh tentang barak militer daripada para pejabat. Aneh ya bang ya, aneh bang ya. Aneh. Kadang-kadang kita juga bingung gitu ya. Ketika ada sebuah lembaga, ada sebuah ya kayak katakanlah begitu kan pejabat lah ya, anggota dewan lah gitu ya. Kadang mereka tuh kalau mau membuat sebuah statement tuh nggak ini lah, maksudnya nggak risetnya tuh bukan cuma riset baca berita segala macam gitu lah ya. Oke lah, masih mending ya kalau mau riset baca berita tuh masih enak lah ya, nonton video atau segala macam gitu, kira-kira programnya seperti apa gitu kan. Apalagi bisa riset langsung ke lapangan, praktek gitu ya. Terkadang gitu statement aja nggak paham dengan apa yang mereka ucapkan gitu. Jadi akhirnya bener kata abang-abang yang si gondrong itu, kalau lu nggak tahu, kalau lu nggak ngerti, mendingan lu diem. Ya, kenapa? Karena ketika lo berstatement atau lo melakukan sesuatu yang nggak lo ngerti, ujung-ujungnya apa? Lo tuh seolah-olah kayak menunjukkan rasa kebodohan lo. Mungkin kalau bahasa gerung lebih sadis lagi ya, kekonyolan dan kedangkalan lo gitu. Ini yang disebut dipilih oleh rakyat, dimiliki oleh partai, disuruh oleh ketua umum partai. Denny Cagur dipilih oleh warga Kabupaten Bandung Barat dan warga Kabupaten Bandung. Harusnya mendukung dengan program-program dari Bapak Gubernur. Bukan jawabannya seperti itu, Den. Geus aya nama Denny teh ngalawak deui daripada teu kapake ku rakyat percuma. Cung warga Kabupaten Bandung Barat, warga Kabupaten Bandung, saha nu milih si Denny? Ini yang dipilih sama rakyat. Contoh misalnya rakyat Bandung, rakyat Jabar lah ya gitu ya. Harusnya pro lah ke rakyat. Jangan lebih pro ke partai. Gue nerjemahin gitu ya. Jadi udah mendingan abang Denny mendingan ngelawak aja gitu. Karena
Dewan Perwakilan Rakyat kan harusnya kan berpihak kepada rakyat. Pada intinya seperti itu. Jangan berpihak kepada partai. Kalau nggak salah dia dari ini ya, partai yang sama dari Mang Ono ya. Kalau nggak salah, tapi kalau salah tolong di cross check ya. Ya kalau kemarin kan ada si Farel nih yang heboh ikut kata kritik. Sekarang munculnya Denny gitu ya. Bukan Denny Wewe, bukan. Denny Wewe pencak silat. Atau Denny Sumargo, bukan. Dia mah podcaster ya dan juga pemain film. Ini mah Denny Cagur lah ya. Kalian sudah dengar kalau ada orang-orang yang menolak surat edaran Gubernur Jawa Barat yang membatasi jam malam untuk anak-anak sekolah atau anak-anak di bawah umur lah ya. Mereka mengatasnamakan dirinya itu Forum Orang Tua Siswa. Dan ketuanya itu kalau nggak salah ya, Dwi Subawanto. Dan setahu saya yang saya baca alasannya itu katanya daripada membatasi harusnya memperpanjang katanya. Dan memfasilitasi gitu untuk anak-anak supaya senang beraktivitas lah intinya gitu. Mengadakan seperti sanggar kesenian atau lapangan olahraga gitulah, sarana olahraga gitu katanya. Yang lucu sih menurut saya kalau mau olahraga ya kan bisa dilakukan siang hari. Iya. Dan kalau menurut saya soal kesenian nggak tahu ya, saya belum pernah melihat gitu anak-anak muda sekarang keseniannya apa gitu. Nggak tahu, nggak ada. Kalau olahraga ya banyak. Di sini banyak yang sukanya itu futsal kalau di sini. Ada juga lapangan sewa buat disewa. Memang jarang malam hari. Sukanya sore atau siang hari. Iya, kebanyakan pulang sekolah. Memang ada pernah suka malam hari futsal, tapi nggak sering juga. Dan nggak harus malam hari sih, kalau olahraga itu bagusnya kan pagi malahan. Iya. Siang, bagus siang tuh olahraga. Sore lah masih. Jadi alasannya menurut saya kurang pas sih. Iya, mending gitu kalau anak-anak keluar itu buat olahraga gitu di malam hari. Nah, itu. Tapi kalau buat tawuran, emang ada yang bisa menjamin gitu. Kalau anak-anak keluar malam itu memang buat olahraga atau membuat kesenian gitu atau apa. Kan kita nggak tahu kan. Menurut saya bagus kok dibatasi. Lagian ngapain anak-anak malam-malam bawa bergadang? Ini Forum Orang Tua Siswa ini anak-anaknya suka begadang atau gimana? Ini ya kalau soal sanggar kayak itu saya setuju. Buatlah lapangan buat olahraga supaya anak-anak muda ini senang beraktivitas. Ya boleh, buka taman boleh di siang hari. Tapi jangan di malam hari 24 jam enggak. Kalau saya dulu kalau ada taman buka 24 jam bukannya buat olahraga atau apa ya, di pikiran saya tahu sendirilah, pernah muda mungkin kan. Kalau orang tua yang bener nih, ya kan, kalau misalnya anaknya main, pasti pesennya itu satu, pulangnya jangan malam-malam ya. Tapi kalau misalnya mau kemana kamu? Mau main mah, misalnya kan, main kemana? Ke rumahnya si Mang Ono, misalnya gitu kan. Ya udah, jangan pulang sekalian. Tandanya apa? Itu orang tua dajal, diusir kan anaknya. Ini makanya mohon maaf nih ya yang punya forum ini. Kalian itu bingung gua, orang tua macam apa kalian? Ya, karena kalau kalian anaknya main pasti pesan kalian itu cuma satu. Awas ya pulangnya jangan malam-malam, itu yang bener. Jangan sore-sore pulangnya sekalian jam 10, jam 11, jam 12, jam 13. Jam 2 bila perlu jangan pulang sekalian, sono nginep lo sono di rumah temen lu. Ada yang begitu. Orang tua macam apa kalian? Ini maaf yang punya forum ya, tapi realita lah. Realita. Ini kalau dia punya anak gitu, tapi kalau dia nggak punya anak sih gue nggak tahu. Setahu gue sebagai orang tua yang normal pasti begitu ya gitu ya. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian dan maaf kalau ternyata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.